Anda akan dibawa masuk menjelajahi pikiran Anda, masuk lebih dalam ke kehidupan pikiran, kesadaran dan alam bawah sadar. Atau kita akan berpetualang menjelajahi pikiran mereka, pengetahuan mereka, atau ingatan yang kamu ingat sekarang. Sebab, tulisan atau tindakan sama dengan pikiran si pembuat. Kita mulai masuk gerbang kesadaran sekarang. Kesadaran itu sendiri adalah sebuah konsep yang kompleks, dalam psikologi dan neuroscience, yang merujuk pada area atau proses di dalam otak yang terkait dengan pengalaman kesadaran, pemikiran. Kesadaran manusia sendiri berkaitan erat dengan aktivitas di berbagai bagian otak, terutama yang berfungsi untuk mengatur fungsi eksekutif, kemampuan merencanakan sesuatu, membuat keputusan, memecahkan masalah, mengontrol diri, mengingat instruksi, dan menimbang segala kemungkinan. Kesadaran kita terlibat dalam fungsi pemrosesan informasi, perhatian, persepsi, ingatan, dan pemikiran abstrak. Kesadaran ingatan berkaitan erat dengan penglihatan, baik itu secara mental maupun sudut pandang. Mengalir ke aliran aktivitas neuron dan jaringan otak, mengizinkan aliran informasi di antara berbagai area yang terlibat dalam kesadaran. Ini menciptakan pengalaman kesatuan dalam rasa, pikiran dan persepsi kita. Namun, bagaimana jika gangguan kesadaran seperti koma, atau gangguan lainnya yang secara medis dapat disebabkan oleh cedera otak, atau kondisi medis tertentu yang memengaruhi pusat kesadaran? Bagaimana jika manusia memasuki keadaan koma, yang tentu sangat berbahaya? Ternyata koma ini sendiri dapat diakses dengan sengaja. Ilmuwan menemukan bahwa, manusia yang sudah terlatih mengontrol kesadaran, bisa mengontrol kesadaran mereka ke tingkat atau level-level tertentu, di mana mereka memasuki alam bawah sadar mereka secara sadar, hingga pada tahap yang ekstrim, yaitu koma, di mana ini telah melampaui alam bawah sadar yang bisa diakses oleh manusia secara umum. Seperti yang telah ramai kita tahu, selain Loa juga ada 17 tingkat kesadaran manusia, yang dipublikasikan David R. Hawkins, yang jadi catatan kritis tersendiri. Juga ada 12 hukum alam semesta yang menjadi rantai konsep Loa, yang menarik dan marak diminati dan dipelajari oleh banyak orang, untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Dan sejak tahun 2020, manusia banyak mengalami kebangkitan spiritual, dan berbondong-bondong hingga sebagian dari mereka banyak yang mengalami kenaikan level. Praktisi Loa juga banyak yang belajar, melatih, mengakses alam bawah sadar mereka. Alam bawah sadar ini dinamakan gelombang otak, yang tercatat dan dapat diukur menggunakan elektroensefalogram. 1. Gelombang otak delta, dengan frekuensi 0,5-3 Hz. Gelombang ini paling lambat, dan terjadi saat kita dalam kondisi tidur dalam, atau dalam kondisi sangat dalam. 2. Gelombang otak theta, frekuensi 4-7 Hz. Gelombang ini terkait tingkat kesadaran yang lebih dalam, seperti saat kita tertidur, bermimpi, atau dalam keadaan meditasi yang lebih dalam. 3. Gelombang otak alfa, berada di 8-12 Hz. Gelombang ini muncul ketika otak dalam keadaan tenang, seperti saat Anda rileks atau dalam meditasi ringan. 4. Gelombang otak beta, 13-30 Hz. Frekuensi gelombang ini terjadi ketika otak sedang dalam keadaan aktif dan terjaga, mereka terkait dengan pemrosesan informasi, kewaspadaan, dan aktivitas mental yang tinggi. 5. Gelombang gamma, ini berada di frekuensi 30-40 Hz. Gelombang ini aktif seperti ketika seseorang memecahkan masalah dan penghubungan konsep-konsep yang brilian dalam otak. Namun, setiap tingkatan gelombang otak memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam fungsi otak kita, dan dapat berubah sesuai dengan aktivitas mental dan fisik yang sedang kita lakukan. Pangkal kesadaran manusia merupakan topik yang sangat kompleks dan telah menjadi subjek penelitian dalam berbagai disiplin ilmu, seperti neuroscience, psikologi, dan filsafat. Meskipun pemahaman kita tentang kesadaran masih terus berkembang, pangkal kesadaran manusia berkaitan erat dengan aktivitas otak. Otak adalah organ utama seperti pengelola sistem untuk bisa memahami segala frekuensi dan getaran dalam tubuh, seperti hati, jantung, kolbu yang bersifat lebih dalam, serta titik-titik cakra pada tubuh yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, dan mengalami dunia. Neuron-neuron dalam otak berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik dan kimia. Jaringan kompleks ini membentuk dasar pemrosesan informasi yang membentuk kesadaran. Juga kesadaran sensorik. Informasi sensorik dari lingkungan eksternal dan internal kita diterima oleh panca indera, seperti mata, telinga, kulit, dan lainnya. Informasi ini juga dikirimkan ke otak melalui sistem saraf.
Otak kemudian memproses informasi tersebut untuk membentuk persepsi tentang dunia di sekitar kita. Hubungan dengan kesadaran tidak sadar. Kesadaran manusia juga memiliki unsur tidak sadar yang kompleks. Bagian dari informasi yang diproses oleh otak tidak selalu tersedia secara sadar, tetapi dapat memengaruhi pikiran dan tindakan kita. Para ilmuwan pun tidak berhenti di situ, mereka melakukan penelitian lebih dalam, kemungkinan adanya gelombang lebih tinggi semakin ingin diketahui pengetahuan para peneliti. Seiring perkembangan teknologi, mereka berusaha mengupas apakah kapasitas gelombang otak manusia masih ada lagi tingkatannya yang lebih tinggi dari 44 Hz. Mengejutkan, para peneliti dikejutkan oleh penemuan gelombang otak yang jauh lebih tinggi lagi dari gamma, dan inilah kondisi hypergamma. Ini adalah bentuk wawasan dan intuisi terdalam. Setelah uji coba yang menakjubkan ini, ternyata masih ada lagi yang jauh lebih tinggi dan ini gelombang otak lambda. 100-200 Hz, di mana kondisi belahan otak kiri dan kanan menjadi sinkron. Gelombang otak lambda inilah yang menyebabkan manusia bisa mengatur suhu tubuhnya, pada tingkat fenomena, di mana praktisi tidak lagi merasakan kedinginan, ketika berada di suhu di bawah 0 derajat dengan waktu yang lama, dengan pakaian biasa bahkan bertelanjang dada, dan duduk bersila hanya dengan bercelana pendek, bahkan hingga es di sekeliling mereka mencair. Uji penelitian ini dilakukan biksu Tibet dan Wim Hof sebagai praktisi. Sains terus berkembang, peneliti tidak berhenti. Sampai satu ketika, para peneliti benar-benar kembali dikejutkan dan mereka terheran-heran. Di mana mereka menemukan dari praktisi ini tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan.